dibandingkan harus melakukan satu buat teamfight. Tapi Iya. Alzura nampaknya mencoba untuk melakukan sedikit contested Kings Goal. Kali ini dibalaskan kembali. Teamfight yang terjadi diunggulkan oleh tim dari Geekfam. Crossbow Outtake membuat Kadera berhasil membalikan keadaan dan bahkan Hai di sini membuat mereka kali ini melakukan wipeout kah? No, no, no. Kalau bisa dibilang mengamankan dari seorang Cloud dan juga Crook ini akan main Faramis di sisi kiri. Udah di-ban. Di kiri dan itu sangatlah baik ketika dia mengeband ke arah Faramis. Dengan gameplay kali ini tandanya di arah backline pun mereka nggak mau dia hajar. Apakah mereka akan menggunakan Farsha ataupun If? Tapi kalau posisi sekarang melihat dari seorang Vesager yang belum menggunakan Farsha, mungkin akan keluar. Mungkin karena Bawloiski jangan lupakan permainan agresif dia walaupun dengan menggunakan Franco itu juga berbahaya loh. Iya. Dan sejauh ini kita melihat juga Valentina di sini ya. Valentina yang tadi selalu dilepas dan buat Valentina ya. Lihat sih sekarang. Pakito. Oh iya ada Pakito. Ya kan. Oh iya benar. Pakito jangan di-ban dari kiri. Pakito. Iya, Mereka bisa ambil Pakito karena Mereka jangan ambil lupa Pakito. Aura, mereka kalahnya karena Pakito. Iya, Kalau bisa secure ya kenapa tidak di-secure kan? betul. Karena bisa aja ngebuang ke arah Chow mungkin atau Chow lagi, mungkin Akai atau mungkin lebih ke arah Julian juga boleh. Julian. Tapi Julian Julian. tentunya yang akan dibuang. Padahal Julian udah ini ya, Tapi masih kuat sih buat Masih kuat sih. di lane game-nya apalagi ya. enhance dia sih kok. Ya, dia early oke lah, agak pelat dikit ya. Tapi buat di late Mid to late game-nya, game. wah dia kenceng banget. Apalagi itu adalah hero favorit untuk Jana QT sendiri. Iya, tapi Giva apakah mereka akan melakukan kontes ke arah Pakito Valentina? Atau mereka akan ngebuang ke arah Akai? Ban Pakito gak sih? Ben Pakito sih menurut aku. Iya. Tapi yang aku lihat kalau misalnya dari Ruben ini tetap memaksa ke arah One Sadera, kiri sih daripada If dia menuju ke arah Parsha kalau menurut aku. Kadinyo. Tadi itu yang dilepas, salah satu hero peak power. Dan bisa kita bilang dari kiri mereka terbuka sekali untuk Beatrix terbuka. Pakito dong. Pakito. Tapi Paku itu, oh no, If. Ini ngelepas Pakito, ngelepas One-One, Apa memaksa Paku itu dibanding Ngelepas- sama Jana? Beatrix. Dia pakai Paku itonya nggak punya Ini flicker, nggak Pakitonya punya look sprint. loh. Pakito look loh. Maybe kalau misalnya dengan posisi Fanny nggak ada mungkin apakah Luke atau Jana. Atau mungkin Jana akan bermain karena Link. Ya, itu dia Pakito keluar sekarang bersama dengan One-One. One-One, ya. Udah pasti nih dua pick yang sangat amat kuat untuk Give them. Aku mau ikutin mereka. Boleh Give dong, them. boleh dong. Karena kita kan Jing. yang berkumandang kita juga harus support. Iya. Betul. Iya. Oke, mungkin sudah ada jawaban untuk Pakito. Let's see di sini dari Aura Fire sekarang first pick Yves. Oke, bakal bisa Berarti sedikit meredam pastinya buat Amon nggak Pakito ya. Mereka bisa ambil Amon sekarang buat target One-One ya kan? Ah iya Amon gak sih? Makanya aku Iya. nanya apakah akan ke arah Amon atau mungkin dari seorang Hai ini mengarah ke yang lainnya. Di sisi sebaliknya, apakah mereka bakal coba untuk menutup permainan dengan adanya Ruby dengan Emon? Paku itu Ruby masuk masih bisa di counter dan bahkan bisa kita bilang One-One memang akan bukan sebagai counternya karena mereka mempersiapkan If dan juga mungkin nanti ada hero yang lain atau Amones Lolita. Esmeralda. See value in me? Tapi Fredrin Oke. bersama dengan Melissa. Oke. Amonnya bisa depend dong sama Geekfam atau terlalu Kanan mahal? Parsha nggak sih? Bisa. Parsha enak Parsha banget nggak buat lawan sih? Melissa, buat lawan Melissa, lawan Eve, di kontes kan. Satu real world, satu Feather, Fredrin juga bisa. So far ya, tapi kita bakal bentar lagi melihat ada komentar dari Kadera di mana Kabuki sangat berpengaruh untuk chemistry dari Aura. Tapi di pertandingan ini kami yakin bisa lawan mereka. Oke, Karena betul. secara nggak langsung aku setuju banget melihat Kadera punya optimisme kan dia sempat kemarin itu mendapatkan kemenangan atas tim yang cukup kuat juga. Alter Ego ya kalau nggak salah ya? Iya Alter Ego. Oke. Kalau nggak salah. 2-0 ya? 2-0 penuh kalau tidak salah. Oke, dan Valentina sudah dipick oleh Geekfam. Ternyata kita belum akan ngelihat ya ini pastinya di-pick atau enggak karena Valentina bisa ditaruh di posisi roamer. Sementara Amon yang tentunya tidak di-pick sama Aura ini langsung menjadi instant ban dari Geekfam. Karena kalau ngelihat dengan adanya Melissa, ini sebenarnya bisa banget jadi makanan dari Amon juga sebenarnya kalau memang Geekfam mau memakai
seorang Amon. Tapi Esmeralda yang tidak kita lihat dari semenjak game pertama, match pertama. Kemana ya Esmeralda? Kemana ya? ini Esmeralda? Apakah dia Mungkin- sedang mencari selendang? Mungkin ini dia belum coba diamankan dengan adanya line up yang terbaru atau patch terbaru dari sekarang. Dan buat kalian semua, aku mau ingetin, ini tadi aku ngecek Grand Final udah sold out. Gila. Dan buat kalian semua jangan sampai ketinggalan hari-hari lainnya Iya. karena ini pasti berebut. Gila Jadi sih. buat kalian buruan sekarang ke Blibli untuk beli tiketnya. Mau dapat Epic, Legend, Mythic, Bah. atau Grandmaster urusan belakang. Iya, yang penting kalian beli dulu karena ini harga early bird murah banget, diskon 30%. Karena di dalam teater loh, Gila keren banget Iya. sih. nanti ada Tuh. musiknya. Wah, Enggak salah. Musik salah. Land of Dawn. Oh, Iya, iya benar. Ya, jangan marah dulu dong. betul, betul. Sabar Oke. dong. Atlas Band. Atlas Band. Tapi Melissa ini menjadi salah satu hero yang paling banyak dipick oleh Kabuki setelah Beatrix. Bahkan pernah berada di 100% loh. Iya. Win rate di pick Kabuki, ingat gak? Hmm, Sebelum dia tumbang pertama berarti kalau nggak salah tuh sama RRQ. Kalau salah tidak. Kalau salah tidak ya. Oke. Tapi ini kita masih melihat sih, junglernya ada Balmond kebuka, masih ada nih Balmond kalau buat mau dipakai. Geek benar. Farm ya? Buat Geek Farm ya, benar. Karena mereka udah ban Karina, Pakitonya bisa di tangan Luke, Mhm, jadi Jana Cutie dengan Balmond nih. Iya. Atau Lolita. Lolita dulu, oke. Ke arah Romer, nyimpen buat junglernya. Jadi Pakito di sini masih bakal di-flex oleh Geek Fam. Geek Fam auto win. Dan dua pick terakhir sekarang yang bakal kita nantikan. Karena ini menarik sih buat ngeliat dua picknya. Karena melihat dari hero yang dimiliki oleh Geek Fam ini kan cukup tebal nih. Mereka udah punya badan depan, di belakang juga bahkan sudah ada one-one. Masih akan ada Valentina kembali. Iya, benar banget. Ini bisa dibilang kayak sebenarnya dengan adanya Atlas dan juga Franco yang akan yang dari band sama Aura ya. Ini ngebuat tentunya Eve-nya mungkin masih bisa cukup leluasa ya kok ya. Tapi ingat di sebelah kanannya udah ada Pakito yang tugasnya ngegunting-gunting. Iya. Jadi Oh. ini yang bahaya dari Gifam adalah itu, apalagi tangannya Slug ya. Tapi what? Min Sitar dan Jauh. Wah, ini dia. Oh, Dan jangan lupakan salah satu hero-nya dari seorang Godiva juga loh ini Min Sitar. Min Sitar. Jauhead Jungler ini Season dia. 7 ya? Baru aku tanya kaum Wawa, apakah mereka kehilangan identitas randomnya tapi mereka membuktikan? Oke. Kalau kali ini surprise pick Bapak Ibu sekalian. Oke, Nah. jadi tiap patch, kalau kita bilang ini patchnya udah terlalu lama. Aura mereka agak hilang identitasnya karena tim lain udah mulai catch up kan dengan hero-heronya. Tapi tiap kali ada patch yang baru, mereka mengeluarkan lagi hero ini dan Min Sitar kembali muncul dan ada Masya keluar untuk Geek Fam. Dan jangan lupakan sekarang untuk Min Sitarnya ini udah kena adjust dari Min Sitar. Dimana untuk spare-nya dia nih, buat nariknya itu mirip Franco sekarang. Dulu kan kecil banget tuh, Yes. Iya. hitbox-nya Iya. agak besar dikit. Oke. Wah. Dan juga shieldnya lebih cepat ngasih. Dan juga jangan lupakan tadi ada Jauhead. Ini jungler bisa jadi. ini pasti jungler menurut aku sih. Karena dari smart missile-nya sakit banget. Karena dia akan cepat dalam farmingan. Betul. Di jungle-nya itu bakal cepat banget dan bisa kita bilang damage-nya juga bakal burst banget. Wow, surprise attack yang dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire ini sangat menarik ya Momocan ya. Wah, saya tidak menyangka ternyata dikejutkan dengan 2 pick sekaligus ya. Kalau tadi di match pertama kita udah nanya, ini Jauhead mana nih? Oke. Ternyata Aura. Kalau begitu, ini akan menjadi penentuan untuk tim Aura. Apakah dia masih bisa mengejar menuju ke arah upper bracket? Atau akan bahkan Geek yang menjadi obstacle atau tembok besar penghalang mereka menuju ke upper bracket. Dan tentunya sebelum memasuki Land of Dawn, MPL Arena minta tepuk tangannya. Go to the Land of Dawn dengan Jauhead Jungler for the first time in MPL season yang ke-10 kali ini. Gila Jauhead Jungler. Ini cepat loh. Jadi kalau misalnya dia udah dapetin orange-nya. Dan ini di sebelah lagi mulai purple-nya, dia bisa langsung ke sana juga. Buat ngambil ya. Iya. Dan bahkan dengan adanya hide dengan emblem assassin-nya, ini bakal sakit banget burst damage yang diberikan. Bahkan kalau bisa dibilang, Sadera ini bakal udah menggunakan satu poin inspire-nya. Terlihat dari posisi dari seorang Boloski yang mencoba untuk mengcover posisi dari purple buff tim Geek Farm. Ini mungkin ada sedikit mencium bau high yang lebih cepat untuk melakukan farmingan. Iya. Hingga Fluffy turun ke arah kanan. Ini tertinggal 2 jungle sih harusnya kalau dari Janus Kyori. Iya, sementara kali ini kita akan melihat dengan pergerakan high yang dia udah tahu nih. Kan sekarang Jauhead udah ditambahin ya damage-nya ya. Iya. Jadi udah pasti smart missile-nya bakal memberikan efek farming yang lebih cepat lagi nantinya. Jadi dia bakal langsung main dengan agresif masuk ke area invasif dari jungle-nya Geek Farm. Right, dan bahkan di area toppling Baloski memberikan sedikit pressure yang cukup kuat. Lihat tarikannya sangat baik dari Godiva. Mundur ke arah belakang.
Masih di cover dengan ada Elzura. Kayaknya pertempuran di early ini lebih ke arah poking aja. Mereka Yes. tidak mau komit terlalu terburu-buru nampaknya. Musha. Betul sekali. Dan sembari kita melihat juga Godiva. Wah, dengan Minsitar yang sudah tidak pernah kita lihat semenjak season berapa tuh? Season 7 kayak kalau gak salah ya. Tapi Oh. ternyata dengan talent prediction Oji Lagi. lagi. Tapi kali ini berbeda sama Goni ya. Alright, tapi kita bakal menyaksikan nampaknya dengan permainan dari tim Geekfarm yang sudah mulai berada di arah Turtle ini nampaknya harusnya di setup sama Geekfarm terlebih dahulu. Tapi kalau soal unggul dalam segi the whole team fight, aku memegang Aura. Kenapa? Posisi high punya damage besar dan di situ ada Minsitar. Tapi Minsitarnya sekarang masih belum masuk ke arah pit Turtle, itu problemnya. Yeah. Godiva membuka di depan sana dari altar yang dia miliki untuk membuat Jana Kitty mengurungkan niatnya Wah. memasuki pit Turtle. Nggak mungkin, makanya karena kalau Gila. Jana Kitty masuk, dia Hilang udah langsung. pasti kehilangan nyawanya. Betul, betul. Sangat susah sih buat bisa, apalagi Smart Missile sakit. Itu Spare of Glory yang memang udah di agak besar dikit hitboxnya. Jadi cukup mudah untuk bisa menangkap hero-hero lawan sekarang. Dan jangan lupakan juga pastinya ya, dengan King's Call yang bakal dipakai oleh Godiva. Dan let's see di sini untuk emblemnya sendiri, Killing Spree dipakai oleh Hai dengan Jawhead dia pastinya dengan penetration juga. Dari Kabuki pasti dengan Inspire di sini. Wow, Electro Flash yang dipakai. Movement Speed sebagai Movement jawabannya juga benar. Oke. Rata-rata movement ya pasti kalau memang di tile-nya ada di sana, kecuali nih one-one yang memang ya ngandelin pasif. Tapi biasanya lebih ke arah buat ini gak sih kok escape mechanism juga? Iya, karena sepersen 2% kan pengaruh banget tuh. Lumayan ya. Lumayan, itu membedakan antara between life and death. Yang kayak kalau HP tinggal berapa pixel gitu ya. Iya, Oke, masih tapi bisa kali ini kabur. Aura Fire mereka bakal coba bermain lebih agak sedikit ngepres di area atasnya. Dan Kadera kali ini sudah mulai dicicil juga dengan ada Muddles yang di pop up oleh seorang Kabuki. Sementara dari fun fact grabnya Geek adalah salah satu dari sedikitnya tim MPL Indonesia yang memakai meta Doraemon. Ini dia yang masuk Sako. Oh, dengan King's Call berhasil mendapatkan Kadera. Tapi di sana dari seorang Godiva merelakan diri di pick up untuk mendapatkan satu buah gold lane yang cukup mahal. Lihat, ketika King's Call dibuka ke arah belakang, balas di Jana Kitty nggak bisa bermain. Dan Elzura mencoba untuk memberi tingkat sedikit permainan dari tim Aura atas platingnya di arah top lane. Tapi nampaknya tim belum cukup, belum bisa. Itu dia satu keputusan yang baik. Bukan King's Call ke arah depan, tapi ke arah belakang. Biar tidak ada yang masuk sama sekali. Jana Kitty nggak bisa bantu, Baloyski nggak bisa nge-charge. Iya. Jadi mereka udah lumpuh banget ketika ada King's Call. Dan ini worth it banget karena yang ditumbangkan itu adalah Kadera ya. Lagi-lagi god laner yang menjadi target yang perlu diprioritaskan. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk beli emot battle juga nih yang udah tersedia ya di dalam in-game. Langsung aja tim favorit kalian langsung kalian beli tuh. Lagi harganya. Ente, kadang-kadang ente. Ente, kadang-kadang ente. Oke, melihat setup Turtle lagi dimiliki dari seorang tim Aura. Ini udah pasti masih dipegang sama tim Aura. Gak mungkin Geekfarm ini mau nabrak, gak mungkin. Bukan masalah mereka hanya kekurangan level, tapi mereka juga ada King's Call. Mereka punya daya jual yang tinggi sekali dari tim Aura. Mereka bisa ngejual mancing-mancing aja, tapi Geekfarm gak mungkin beli team fight yang mereka miliki. Benar. Mereka terlalu kekurangan source untuk melakukan team fight. Ya, Aura bahkan mereka main secara objektif banget ya buat yang sekarang. Tidak mengejar point kill seperti yang kita ketahui biasanya. Furious Hammer untuk high. Jadi masih akan menuju ke Heptasis. Sebentar lagi. Alright. Di sisi sebaliknya Flavi masih bertahan hidup. Masih ada recall ini kali ini. Lihat langsung ada stikernya. Santai bro. Santai bro. Nah ini bisa disebut nih. Santai bro. Santai bro. Jangan ngegas dulu bro. Oke. Dan Aura Fire ya terlihat dari Fluffy juga sebenarnya masih cukup sustain juga tadi menjaga di area mid-nya. Sementara pergerakan sekarang udah mulai turun nih temponya dari kedua belah tim. Mereka lebih fokus mungkin gimana caranya gold laner ini biar dapetin item-itemnya. Karena Iya, terus? di posisi Luke kali ini yang akan terjepit dan lihat sakit banget dari seorang Kabuki. Muddles yang benar-benar memberikan poke damage ke arah seorang Luke. Itu tentunya tidak bisa ditahan, tapi Demon Blast dibuka oleh seorang Baloyski, ditabrak balik sama seorang Hai kali ini. Tapi fokus dari Geekfarm adalah memecahkan turret dynamite, tapi masih bisa ditahan. Ditarik ternyata sama seorang Godiva. Dan bahkan King's Calling dibuka oleh seorang Godiva. Sehingga membuat Baloyski tumbang.
Dan bahkan di sisi sebaliknya Kabuki juga berhasil mendapatkan satu buah turret. Ini jadi invasi yang dilakukan Geekfam malah merugikan untuk mereka sendiri. Yang harusnya mereka memecahkan satu buah turret, ini gagal. Dari segi posisi Kabuki, kalau menurut aku dengan damage seperti ini dia udah punya Demon Hunter Sword. Harusnya Pung, harusnya ya karena sakit minimal kalau nggak Demon Hunter Sword udah mau jadi Demon Hunter Sword-nya. The World Manipulation dibuka, Sadera terlalu jauh dan bahkan Hai di depan sana mencoba untuk menutup pergerakan dari Sadera yang weakness point-nya terbuka. Hai tahu tidak bisa terbuka untuk yang lain. Ada baiknya dia tahan, dia coba nggak ngambil posisinya menuju ke arah kawan-kawannya. Jadi setidaknya dia tumbang-tumbang sendiri. Iya, menurut aku itu cukup pintar ya dari Kadera juga karena dia tahu yang dituju adalah jauh head-nya. Jadi dia nggak ngebuka. Tapi kita bisa bilang ya bahwa di sini Aura Fire secara objektifnya mereka nggak bisa disentuh sama sekali dengan penjagaan-penjagaan yang dilakukan. Sangat-sangat sulit untuk bisa masuk, belum lagi memang di sini 1-1 masih butuh item dari Kaderanya. Dan Jana Cutie, balik lagi King's Call yang membuat dia tidak terlalu efisien nanti ketika berada di bagian tengah sana. Oke, dan tapi di arah bottom lane mereka akan melakukan team fight sudah dipastikan. Dengan adanya 4 orang terkumpul, Real World Manipulation belum dibuka. Karena kalau ada ini pasti dibuka Real World Manipulation nih. Kenapa? Karena Real World Manipulation itu untuk memaksa mereka melakukan dash. Ketika dash-nya sudah dilakukan, King's Call dibuka, turret bakal didapatkan. Apakah guntingan akan terjadi di arah tengah? Flavi bertemu langsung dengan Jana Cutie. Nggak akan ada lagi team fight yang bakal dipaksa Geekfam. Salah satu tim yang cukup agresif kali ini benar-benar dibekuk, benar-benar di shutdown dari gaming plan-nya. Bukan tim agresifnya, tapi gaming plan yang dimiliki Geekfam semuanya hilang karena satu buah Minsitar. Iya, ini bisa dibilang hanya dengan satu hero yang bisa nahan dengan ability yang dia miliki yaitu King's Calling dan bahkan setiap siapa yang mau kabur pun ditarik sama Spear of Glory. Jadi ini kesannya Geekfam benar-benar nggak dikasih chance gimana mereka untuk mendekat ke arah damage dealer dari Aura Fire. Ya udah yang garuk-garuk jalan kaki Luke doang. Elzura juga butuh dengan dash-nya. Baloyski butuh charge untuk melakukan stun. Itu sulit banget kan. Jana Cutie udah pasti nggak bakal bisa masuk. Udah pasti nggak bakal bisa masuk kali ini. Ya, dan jangan lupakan Godiva. Kalau Godiva narik dengan Spear Glory-nya, dapetin satu King's Call, udah di dalam sana Fluffy bakal bebas buat beradu dengan Fredrin-nya dia. Tapi nampaknya ketika Wawa bilang dari tim Aura Fire tidak memaksa tim fight dengan keunggulan yang mereka miliki, kayaknya mereka benar-benar objektif gaming deh. Lihat, ini di menit 8 mereka sudah memecahkan berapa tuh? Atas, bawah, 2, 3, 4 harusnya udah mereka pecahkan dari segi turret. Iya, dan mau nggak mau Geekfam juga harus jadi main objektif juga kali ini. Tapi kali ini di area mid-nya udah mulai dibuka, King's Calling-nya dibuka dan bersama dengan satu Spear of Glory. Elzura ngebuka Real Manipulation namun ternyata di area depannya masih cukup tanky dari Aura Fire. Tapi Kadera lagi-lagi harus tumbang. Jangan salah loh, Luke ini juga terkena immobilize loh dari Thunderclap-nya. Itu kan terbang juga, dash juga, jadi kayaknya agak sulit untuk melakukan dive in ke dalam. Para pemain dari tim Geekfam, mereka mau tidak mau cuma bisa mengamankan seorang Flavi dari Flicker dan masih bisa bertahan. Flavi versus everybody, Kabuki tidak akan meninggalkan begitu saja. Serangan Spill of Glory again. Godiva berhasil menangkap satu buah Masya, tapi nampaknya dia masih bisa sprint ke arah belakang. Melihat potensi Geekfam berhasil dibalikan, mereka memilih untuk mundur dibandingkan harus melakukan satu buah team fight. Tapi Elzura nampaknya mencoba untuk melakukan sedikit counter King's Call. Kali ini dibalaskan kembali. Team fight yang terjadi diunggulkan oleh tim dari Geekfam. Crossbow outtake membuat Kadera berhasil membalikan keadaan dan bahkan Hai di sini membuat mereka kali ini melakukan wipeout kah? No. Geekfam, what happened? Lihat, mereka mau fokus ke arah turret yang dimiliki Sadera. Jana Cutie, look, oh my god, what reboot Israel kah? Fokus ke arah turret tapi sayang sekali. Minion kembali hadir ke lane of the. Sedikit merinding bulu kudukku melihat gameplay yang dilakukan oleh Geekfam. Elzura save the day. Gila sih, dan bahkan aku bisa bilang dengan Minion Blast yang on point dari Baloyski itu kena semua ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Di follow dengan cukup cepat. Betul. Dan lagi-lagi Aura Fire, mereka harus mulai peka terhadap bus yang akan dilewati. Tapi kali ini lihat Jana Cutie sudah mulai terlihat. Ditahan begitu saja di manipulation oleh seorang facehugger dan bahkan ditampok oleh seorang Fluffy yang memotong pergerakan dari seorang Jana Cutie. Oke, distraction yang dilakukan oleh Jana Cutie agak cukup unik ya Bu. Junglernya kali ini yang mencoba untuk melakukan distraction untuk Lord di posisi top lane. Berhasil di-clear dengan cepat. Baloyski kali ini informasi telah diberikan tidak adanya satu buah King's Call. Dari bottom lane, luar manipulation dibalaskan Elzura. Dapatkan Godiva untuk merangkap crossbow mountain. Again the rookie monster. Sadera berhasil mendapatkan satu buah point kill tambahan. Jana Cutie is coming back to the lane of dan sebentar lagi dari Elzura. Damage dari Fluffy.
Flavi, lihat tahun yang dilakukan oleh seorang Flavi. Membuat seorang Alzura nggak bisa pulang, bahkan mundur ke arah belakang. Tapi setidaknya mereka berhasil mengamankan satu buah poin kill atas Alzura. Iya, dan hampir ya dari seorang Kabuki mau ditangkap tadi, tapi untungnya akan coba untuk bermain lebih disiplin dari Aura Fire. Ya. Setelah mereka juga nggak berhasil untuk dapetin inhibitor di area bawah. Ya karena dari One dia udah punya Wind Talker, dia tidak ke Wind of Nature, dia langsung Wind Talker, ada Demon Hunter Sword dan juga ada Corruption Sight. Jadi full damage pastinya untuk Kadera sendiri, sedangkan defense item setelah kita melihat ada satu buah Heptasis untuk Hai, langsung ke Antiquiras. Jadi bakal ada cukup banyak hero-hero tebal juga yang bakal masuk dari tim Aura Fire. Oke, nampaknya kalau menurut gue pribadi ini dari seorang Alzura mau nggak mau coba memaksa teamfight seperti tadi lagi sih. Tapi lihat, nggak tahu kenapa dengan adanya satu buah inisiasi yang dilakukan ini benar-benar Geek Farm menurut gue posisi yang kuat dalam under tadi. Dan dia under draft, draft lah terhitungnya oleh para pemain tim Aura. Tapi mereka masih bisa membalikan keadaan loh. Itu hal yang cukup mahal punya mental seperti itu, Bung, menurut gua ya. Iya. Karena memang sulit sih, apalagi kalau kita bisa dibilang ya, ini lagi tertekan dari sisi item juga, tapi mereka pelan dan pasti di sini sudah mulai berhasil untuk kembalikan keadaan. Oke, udah tidak mulai ke arah Flavi lagi sih, nggak boleh sih fokus ke arah Flavi lagi sih kalau menurut gua. Kenapa? Problemnya, lu maksa Flavi, dia tumbang pun itu problem. Dan look, yang tertangkap Spear of Glory nampaknya belum menjadi satu buah keuntungan untuk para pemain dari tim Aura Fire. Mungkin keuntungan untuk Aura Fire adalah, ya dia mau ketahuan positioningnya. Tapi untuk melakukan team fight, kalau dia dapetin cuma Mashanya, ini nggak baik. Godiva benar-benar harus tutup karena Janna Kitty. Janna Kitty udah tahu problemnya di situ, dia bakal dibekuk. Dan tidak ada sama sekali berada di map dari tim Aura Fire. Janna Kitty selalu berada di dalam bus kali ini Momo-chan. Iya, dan ini cukup bahaya juga karena Lordnya masih bisa untuk di-reset oleh Geek Farm. Dan sepertinya team fight yang akan dibuka terlebih dahulu oleh tim Geek Farm kali ini. Tapi ternyata ada unstoppable force dari seorang Hai kali ini mengalahkan seorang Azura. Dibuka dengan manipulation. Dia bahkan Balaski mencoba untuk menang di depan. Pemain blastnya kena 3 pemain kali ini Kadera tumbang. Tapi bakal coba ditahan. Seorang Kabuki mencoba untuk mencicil dengan satu buah Maril yang di-pop up ke arah seorang Balaski dan Azura. Membuat Geek Farm tentunya tidak bisa terlalu memaksakan team fight. Baloski bagus banget, dia lihat langsung memaksa team fight dengan nominal blast yang mereka miliki. Team fight kali ini benar-benar adil. Sadera tukul Hai, ya hitungannya masih oke. Dan mereka bahkan membuat Aura Fire pukul mundur untuk tidak bisa melakukan satu buah lot. Gua nggak tahu kenapa, ini entah siapa yang komen, gameplay Geek Farm cukup mengerikan di posisi yang under. Ya, yang lagi tertekan mereka bisa kembalikan bahkan dengan pengambilan keputusan yang cukup bagus. Oke. Betul, tapi Dominan Blast tadi. King's Call kali ini sudah terdeteksi, reward manipulation, Baloski nggak usah bertahan, damage selalu besar. Mau tidak mau King's Call untuk mundur kali ini, nampaknya Geek Farm harus merelakan Lord yang sudah di-enhance Momo-chan dan juga Opung Wawa. Iya, karena ini inisiasinya tuh kebanyakan memang harus nunggu Baloski sih. Dari Geek Farm sendiri ya. Lumion Blast-nya kalau kena di follow up dengan adanya Alzura tentunya dengan Terrified-nya. Dan bahkan Luke juga yang bakal ngincar ke arah seorang Kabuki. Tapi masalahnya ketika Kadirnya tumbang tentu Geek Farm akan kehilangan bisa dibilang power untuk dari segi damage-nya. Oh ya. Dan jangan lupakan di sini ada Yves, terus juga ada Bincitar. Berarti bakal ada 2 playground untuk Aura Fire. Real World dan di dalam Real World ini ada King's Call. Yeah. Itu udah kena slow, gak bisa kabur. Udah gak bisa keluar pasti. Udah pasti bakal mudah ditumbangkan lah oleh pemain-pemain Aura Fire. Ini nggak tahu kenapa melihat adanya sebuah potensi flanking yang dilakukan Janna Kitty sih, mau nggak mau cuma satu-satunya itu yang bisa dilakukan sekarang. Kenapa? Untuk front to back ini cukup impossible untuk Geek Farm dan Aura punya power itu. Tapi untuk melakukan belakang atau flanking kita nggak ada yang tahu. Godiva, Spear of Glory-nya belum berhasil mendapatkan siapapun. Flavi memancing keributan di arah tengah dan bahkan di arah bottom lane. Lot sudah mulai masuk menuju ke base dari tim dari Geek Farm. Tapi Aura Fire tidak mengincar itu. Aura Fire mengincar di mana Super Minion bergerak menuju ke arah mid lane turret yang dimiliki dari tim Geek Farm dan fokus terhadap mid turretnya. Tidak ada yang mau masuk lebih dalam lagi karena mereka ingin bermain dengan aman. Nge-secure untuk game pertama yang sudah benar-benar di tangan mereka. Tapi King's Call dikeluarkan, Alzura menjadi pilihan utama. Godiva karena yang salah tapi lihat tim fight-nya cukup berbeda. Janna Kitty ter-take down. Kabuki save the day. Benar-benar gak ada yang bisa menghentikan pergerakan seorang Kabuki. Dan bahkan fokus ke arah base-nya. Mereka yang mengamankan game pertama. Sadera bertahan semaksimal mungkin tapi nampaknya ini akan menjadi akhir untuk para pemain dari tim Geek Farm. Fokus ke arah base-nya dan Aura Fire take the game. Wow, lihat team fight yang manis banget sih sebenarnya karena mereka punya